Hari ini kita akan menelusuri sebuah pertanyaan yang mengguncang hati dan iman. Jika Yesus lahir di Gaza, apa yang akan Ia katakan hari ini? Bukan sekedar imajinasi, tapi undangan untuk melihat dunia dengan mata belas kasih dan mendengar suara Tuhan yang mungkin sedang berbisik di tengah reruntuhan. Mari kita duduk sejenak, bukan untuk menilai, tapi untuk memahami. Mari kita buka hati, karena mungkin di antara puing dan debu, Tuhan masih berbicara. Shalom, selamat datang di channel Ikatan Kristen Nusantara. Saat ini saya ingin mengajak kita berani bertanya, merenung, dan menemukan harapan di tengah dunia yang sering kehilangan nurani. Jika Yesus lahir di Gaza hari ini, apa yang akan Ia katakan? Apa yang akan Ia lakukan? Ini bukan sekedar pemikiran teologis. Ini percobaan imajinatif untuk menatap wajah kemanusiaan yang luka dan untuk mendengar suara seringkali tenggelam oleh politik, propaganda, dan kebisuan internasional. Mari kita singkap sedikit latar sejarah agar pertanyaan ini punya pijakan. Gaza bukanlah entitas statis. Ia adalah sejarah yang bergerak. Pengungsi, pendudukan, perjanjian, penarikan unilateral, perebutan kekuasaan internal, dan berkali-kali konflik berskala besar yang meninggalkan luka panjang. Sejak 1948, gelombang pengungsi Palestina tiba di Gaza setelah perang yang mengikuti berdirinya negara Israel. Wilayah kecil ini menjadi rumah bagi ratusan ribu orang yang hidup dalam ketidakpastian. Di awal 1990-an, harapan sempat muncul lewat proses Oslo, sebuah usaha damai yang menghasilkan pembentukan otoritas Palestina dan janji-janji tentang pembicaraan status permanen. Namun janji itu syarat batasan dan kebijakan serta realitas di lapangan pembangunan pemukiman, pembatasan pergerakan, dan blokade berkepanjangan membuat harapan-harapan itu tereduksi. Oslo menandai awal sebuah proses yang tidak selesai. Ia memberi sedikit otonomi, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan. Pada tahun 2005, Israel melakukan penarikan sepihak dari Gaza, mengosongkan pemukiman dan menarik pasukan resmi. Di permukaan, itu tampak seperti keluar. Namun penarikan itu tidak otomatis menerjemahkan ke dalam kebebasan atau kemakmuran bagi warga Gaza. Blokade maritim dan darat, kontrol atas perbatasan, serta pembatasan ekonomi tetap membuat kehidupan sehari-hari sangat sulit. 2 tahun kemudian, pada Juni 2007, pecah pertikaian internal antara Fatah dan Hamas yang berujung pada penguasaan Gaza oleh Hamas, membelah institusi-institusi Palestina secara de facto antara Gaza dan tepi barat. Peristiwa ini mengubah tata politik internal dan menambah kompleksitas penyelesaian politik di masa depan. Sejak itu, Gaza menjadi arena berulang-ulang eskalasi militer besar dari tahun 2008 sampai dengan 2001.
dan puncaknya lagi setelah insiden besar 7 Oktober 2023 yang memicu gelombang baru dengan dampak kemanusiaan yang sangat luas. Data dari badan-badan PBB dan peneliti independen menunjukkan ribuan hingga puluhan ribu korban kehancuran infrastruktur dan krisis kemanusiaan berkepanjangan. Angka-angka yang menggambarkan penderitaan nyata di balik statistik. Kembali ke judul kita. Jika Yesus hadir di Gaza yang luka ini, dia bukanlah figur politik yang memihak salah satu ideologi. Narasi Injil yang kita kenal menempatkannya sebagai yang membela yang lemah, menyentuh yang terbuang, dan menegur yang berkuasa karena menindas. Dalam konteks Gaza saat ini, ada 3 hal yang mungkin akan menjadi inti pernyataan Yesus. Pertama, dia akan melihat wajah manusia, bukan label keamanan, bukan statistik intelijen. Di antara reruntuhan, dia akan mengenali seorang ibu yang kehilangan anaknya, seorang pemuda yang kehilangan rumahnya, seorang nenek yang tidak tahu dari mana air bersih akan tiba minggu ini. Dalam Injil, Yesus selalu bertemu manusia secara personal. Nama, luka, dan keputusasaan mereka. Jika dia berbicara, kata-katanya akan membebaskan bahasa dari jarak. Itulah anakku, lihatlah dia, jangan bungkam penderitaannya. Ini adalah seruan untuk mendengar kemanusiaan, bukan hanya geostrategi. Kedua, ia akan menantang narasi kekerasan yang menjadikan ketakutan sebagai rasionalisasi. Untuk banyak pihak, logika pembalasan hadir sebagai argumen. Keamanan dibeli dengan kekerasan, damai dipaksakan melalui kehancuran. Namun tradisi Yesus menolak balas dendam sebagai solusi. Ia mengajarkan kasih yang radikal, kasih kepada musuh, berkat bagi yang menganiaya. Di tengah roket dan bom, di tengah seruan untuk menghabisi ancaman, suaranya mungkin menegaskan, kasih bukan agama pelemahan, melainkan jalan pembentukan manusia baru. Manusia yang mampu menolak spiral balas dendam yang menghancurkan kedua pihak. Ketiga, dia akan menuntut keadilan struktural. Yesus di Injil sering memeriksa struktur ekonomi sosial yang merugikan orang miskin, hukum yang dibuat untuk menindas praktek-praktek yang mengeksploitasi. Dalam konteks Gaza, keadilan struktural berarti melihat akar-akar konflik, pengusiran, pengungsi, kontrol perbatasan, hambatan ekonomi, akses layanan kesehatan dan air, serta hak-hak politik yang tertunda. Yesus bukan hanya memberi kata-kata penghiburan. Dia mengobrak-abrik meja-meja yang membuat orang kecil tetap kecil. Panggilannya bukan hanya belas kasih personal, tapi juga pembaruan struktur yang mengekang hidup manusia. Ini mendesak kita untuk bertanya, apakah kebijakan dan praktek global dari blokade hingga impunitas mempertahankan penderitaan yang tak adil? Namun, narasi ini harus adil pada fakta. Tidak semua orang di satu pihak adalah korban semata. Ada kelompok bersenjata, ada korban serangan terhadap warga sipil Israel, dan rasa duka itu nyata. Ketegangan, keamanan, trauma warga Israel dari serangan besar, dan rasa takut adalah bagian dari realitas yang membuat solusi sederhana mustahil. Narasi yang memihak hanya pada satu sisi
akan mengabaikan kemanusiaan di sisi lain. Dalam kebijaksanaan kasih, Yesus mungkin akan mengajak kita untuk melihat dua aspek sekaligus. Belas kasih kepada korban dan pertanggungjawaban terhadap pelaku, tanpa mengaburkan keduanya. Secara praktis, apa yang mungkin dia dorong? Pertama, tindakan nyata untuk melindungi yang rentan. Akses kemanusiaan tanpa hambatan, penghentian operasi yang mengancam warga sipil, dan pemulihan infrastruktur vital, air, listrik, rumah sakit. Kedua, proses politik yang jujur dan inklusif. Bukan hanya perundingan antara elit, melainkan keterlibatan komunitas lokal dalam menentukan nasib mereka. Dan ketiga, rekonsiliasi yang sulit. Pengakuan luka, pertanggungjawaban, dan langkah-langkah reparatif yang nyata. Semua itu memerlukan keberanian moral dan komitmen internasional yang konsisten, bukan hanya lontaran solidaritas sesaat. Refleksi kita saat ini memanggil konkretitas doa dan tindakan. Doa yang hanya mengutarakan kata-kata tanpa upaya nyata untuk meringankan penderitaan adalah doa yang kosong. Sejarah Gaza mengingatkan kita bahwa solusi semu atau perjanjian yang tidak ditegakkan, penarikan tanpa dimaknai ulang, ataupun rekonsiliasi yang hanya formal, hanya menghasilkan siklus baru. Kita dipanggil untuk berdoa, tentu, namun doa yang menggerakkan tangan untuk memberi ambulans, yang membuka ruang aman bagi anak-anak, yang menekan pemimpin untuk mengupayakan penghentian kekerasan adalah doa yang hidup. Bagi komunitas internasional dan gereja, ada tanggung jawab. Bicara kebenaran dengan keberanian, bahwa perlindungan warga sipil dan penghormatan hukum humaniter internasional bukanlah retorika moral semata, melainkan kewajiban. Mendukung upaya medis, pendidikan, dan dukungan psikososial adalah bagian dari kesaksian iman yang konkret. Menjadi jembatan bukan amplifikasi kebencian. Menjadi suara yang mengingatkan pada martabat manusia yang tak ternilai. Akhirnya, mari kita dengarkan pertanyaan paling sederhana yang mungkin Yesus tanyakan jika ia berdiri di tengah Gaza. Di manakah engkau, saudaraku? Siapa yang kepadamu menjadi tetangga? Pertanyaan ini menuntut respons, bukan politis semata, tetapi personal. Kita, pendengar, umat beriman, warga dunia. Apakah kita akan membiarkan kelahiran itu berlalu tanpa diakui? Atau apakah kita akan mengangkat bayi itu, memberi nama, dan berjanji bekerja agar ia tumbuh dalam dunia yang menjamin hidupnya? Jika peristiwa besar itu adalah bagaimana damai dapat datang, jawabannya tidak akan bulat dalam satu pidato atau satu resolusi. Damai adalah karya kecil yang konsisten, membuka gerbang bantuan, merawat yang luka, menuntut pertanggungjawaban, mendidik generasi baru untuk menyimpan wajah manusia dalam hati mereka. Jika Yesus hadir di Gaza hari ini, mungkin dia tak hanya berbicara, ia akan menyentuh, menyingkapkan, dan memanggil kita untuk bertindak. Dan panggilan itu berlaku juga untuk kita di tempat yang aman ini. Tindakan kecil kita hari ini
bisa menjadi liturgi kasih yang menyelamatkan manusia nyata, bukan sekedar simbol. Saat ini mungkin kita tak bisa menghentikan perang dengan satu doa, tapi kita bisa menyalakan seberkas cahaya yang menolak kegelapan. Jika Yesus lahir di Gaza hari ini, Ia mungkin tidak datang membawa senjata, tapi membawa kasih yang menembus dinding dan damai yang melampaui batas politik. Terima kasih, jangan lupa sebarkan damai, bukan kebencian. Karena seperti kata Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.